Assalamualaikum, kembali lagi di channel Bang Paung. Salam garpu sendok. Hahaha. Nah, sesuai janji gue pada video-video sebelumnya, gue pada kali ini akan membahas tentang kendala-kendala saat gue perdana narik kemarin tanggal 24 Februari 2021. Dan kendala pertama yang gue pengen ungkapkan ya, sebagai mitra driver ungkapkan, mudah-mudahan kedepannya aplikasinya bisa di-develop lagi lebih baik oleh pihak ShopeeFood. Yang pertama itu adalah gue kan kemarin full autobit ya, seharian gue full autobit, gue lupa lagi nyobain yang nggak autobit. Nah tapi gue ketemu ada orang yang nggak autobit juga, gue tanyain. Nah apa sih kendalanya pas saat orderan masuk itu nggak ada bunyinya? Nah ada bunyinya itu pas saat customer ngechat gitu, customer ngechat baru ada bunyinya celing Shopee gitu, celing Shopee yang kayak gitulah bunyinya. Nah, tapi saat orderan masuk itu autobit, gua autobit itu nggak ada bunyinya juga gitu. Nah, ini beberapa kendala ini juga dialami oleh teman-teman ya, dan malah yang ada di lapangan itu teman-teman juga yang enggak autobit ada di video ini karena dia sebenarnya lagi nggak pengen narik, lagi nggak niat narik, gua apa namanya ShopeeBot, tapi dan dia nggak autobit nih. Tapi masuknya orderannya kayak autobit gitu. Nah makanya itu di video ini dia itu lagi nggak pakai seragam, lagi nggak, emang tadinya niatnya nggak narik, istrinya lain, ternyata masuk gitu. Dan dilihat gacor, akhirnya udah dihajar dulu sekalian. Jadi nih abang ini nggak pakai seragam karena itu guys gitu jadinya. Jadi dia awalnya nggak niat narik, tapi orderannya masuk kayak autobit gitu, padahal dia nggak nyalain autobit. Nah itu yang dikendala sama abang yang satu ini. Nah mau lihat penjelasan lebih lengkapnya, simak dulu nih videonya nih. Nah, cuman tadi masalahnya apa? Masalahnya nah ya, ini, biarpun tidak prioritas ini, nggak autobit ya, nggak ada bunyi dan langsung nyamber aja. Langsung nyamber, bunyinya nggak ada. Bunyinya nggak ada. Bunyinya kagak ada bunyinya. Biar kata autobit atau enggak, dia nggak autobit tapi jadi kayak autobit. Ya. Nah kita orderan masuk tuh nggak ada bunyinya, ya nggak? Benar. Nah itu dia permasalahan kita pada saat ini. Oke, ya makasih bang, gacor bang ya. Oke bun. Oke, kendala yang pertama tadi itu ya soal bunyi. Nah mudah-mudahan kedepannya pihak ShopeeFood bisa memberikan bunyi yang agak apa yang namanya top up gitu, yang ada maksudnya nyebelin, bukan nyebelin sih ya, maksudnya yang agak ngagetin gitu, yang Shopee gitu misalnya kayak gitu ya. Jadi biar kita agak respon gitu, takutnya kan kalau kita lagi jalan ternyata orderan masuk keliwat gitu kan, nggak ada bunyinya, nggak ada notif pop upnya gitu, keliwat kayak gitu. Nah atau mungkin ada beberapa teman-teman yang udah ada bunyinya dan tahu cara settingnya gimana, mohon ditulis di komentar ya, dan mungkin dari pihak Shopee juga mohon diberitahuin saya atau diberitahuin teman-teman cara bunyiin notifikasinya itu kayak gimana. Oke, soalnya padahal di settingan tuh gue udah bunyi notifikasinya kayak gitu. Oke, itu kendala yang pertama. Kendala yang kedua adalah gue tidak contekan dulu biar nggak kelewat. Nggak ada keterangan bayar pakai apa, non tunai atau ShopeePay gitu. Nah ini sebenarnya mungkin kalau udah kebiasaan narik mungkin akan paham sendiri gitu ya. Tapi di awal-awal gue narik, gue bingung sampai gue liatin dulu. Nah kayak yang di video gue yang pertama itu, yang pertama perdana narik itu gue liatin dulu nih, bayar pakai apa. Gue tanya customer juga, gue tanya pembelinya penjualnya juga gitu kan. Jadi dua pihak gue tanya, gue follow up, ini bayarnya pakai apa ya gitu. Nah kalau misalnya bayar pakai non tunai, pakai cash, si customer pakai cash, ternyata juga gue baru tahu kemarin itu dipotongnya dari saldo dompet kita ya, bukan saldo ShopeePay yang kita punya di buat belanja itu, bukan, tapi saldo di dompet kita yang di aplikasi driver. Oke, catat itu dia sistem sementara sebelum fix tanggal 1 Maret ya. Oke, dicatat itu, jadinya kita nggak perlu lagi ngelihat ini bayar pakai apa. Yang penting pokoknya kalau misalnya customer cash itu pakai dipotong saldo, kalau misalnya customer pakai ShopeePay itu bisa langsung masuk ke saldo dompet. Oke, dan kendala ini juga dirasain sama Bang Ilham nih yang gua temuin di lapangan. Nah mau lihat videonya kayak gimana gua wawancara si Bang Ilham yang minta ShopeeFood juga, check it out. Aneh hari pertama juga aneh di selatan nih ketemu Bang. Tadi kendalanya apa Bang? Tadi Bang?
Itu ya nggak ada tulisan apa? Tulisan ininya tertera apa tunai non tunainya gitu. Nah itu dia, itu juga gua alamin juga di aplikasi gua nggak ada tulisan tunai dan non tunainya. Jadinya kita harus konfirmasi ke pedagang atau enggak kita chat juga ke pembelinya kayak gitu. Nah mungkin pihak Shopee kedepannya aplikasinya bisa di upgrade bang ya, dikasih keterangan ya lebih lanjut ya. Siap, alhamdulillah dengan Bang Ilham ya. Iya, Bang Ilham. Alhamdulillah keciduk gua anjir. Siap ya, order. Kita lanjut lagi di next orderan. See you. Nah, itu dia tuh tadi wawancara Bang Ilham, dia juga bingung nih, ini bayarnya pakai apa ya? Malum lah awal-awal kita juga bingung. Dan mungkin kedepannya pihak Shopee kalau menurut gue ya mungkin dikasih aja lah tulisan ini sudah dibayar Shopee Pay gitu, atau enggak ini pesanan ini menggunakan cash. Soalnya kalau misalnya tulisan menggunakan cash ini baru kelihatan kalau misalnya kita udah cocol beli orderan, baru nanti ada tulisan tagih tunai ke customer kayak gitu. Nah, di awalnya kita belum tahu, pas kita udah beli orderan, kita siap antar, baru ada tulisan tagih tunai ke customer kayak gitu sistemnya yang gua alamin kemarin. Mungkin dari awal dikasih tahu gitu, dikasih note kayak gitu ya, ini bayarnya tunai dan ini bayarnya pakai Shopee Pay gitu, biar kita lebih, mungkin yang baru-baru nih, yang baru-baru lebih nggak bingung kayak gitu. Oke, itu yang kedua sih. Yang ketiga itu adalah, nah, gua punya kasus soal restonya gitu. Restonya, alamat restonya itu pas gua udah dapat orderan, pas gua meluncur ke sana ternyata restonya itu udah pindah sejak 2 bulan yang lalu. Nah, mudah-mudahan nih kalau nggak percaya nih ada chatnya gue Nasi Padang everyday Cilandak customer untuk gimana nih jadinya nih, akhirnya karena restonya udah pindah, akhirnya siapa nih yang cancel? Nah itu kan pertanyaannya nih, siapa nih yang cancel? Gua minta kepada customer buat meng-cancel orderan itu, ternyata di aplikasi customer itu nggak bisa cancel alias abu-abu, jadinya customer nggak bisa cancel pesanan itu. Nah, yang gue lihat di aplikasi gue bisa cancel pesanan itu. Akhirnya gue cancel lah itu, karena emang mau gimana lagi daripada orderannya nyangkut kan, restonya gue nggak tahu udah ada di mana gitu kan. Akhirnya gue klik itu dengan alasan resto tutup kalau nggak salah, dan ini bisa dilihat di sini nih. Dengan alasan itu, dan dampaknya apa? Dampaknya adalah performa kita sebagai driver itu yang turun, dan akhirnya performa gua turun. Itulah kenapa performa gua nggak 100% pada di video yang sebelumnya, itu 80%, karena ada kejadian itu. Gua memang cancel satu orderan dikarenakan bukan salah gue, itu restonya yang tutup dan pembelinya mungkin juga. Nah ini gua nggak tahu nih, mudah-mudahan pihak Shopee pun juga membenahi yang kendala-kendala seperti ini. Resto udah pindah lah, resto udah tutup lah, nah kayak gitu. Dan ada satu kendala lagi yang soal gua cancel orderan, tapi nanti di video selanjutnya ya, kalau di sini kepanjangan nanti. Nah kayak gitu teman-teman, mudah-mudahan ini kan bukan salah customer, bukan salah gua, tapi restonya nggak ada. Nah tapi ini dibebankan kepada performa kita gitu yang turun karena gua meng-cancel orderan. Tapi ya udah, akhirnya gua tetap cancel lah daripada gua mandek di situ kan, dan akhirnya orderan gue turun nggak apa-apa, dan akhirnya gue nyari order lagi. Mudah-mudahan pihak Shopee Food bisa mengatasi permasalahan ini. Jadi misalnya kalau ada alasan-alasan tertentu yang kita cancel mungkin, atau yang pihak pelanggan bisa cancel, bisa mungkin performa kita nggak turun gitu. Itu sih yang gue harap sih. Jadi karena bukan salah kita, tapi performa kita yang turun kayak gitu. Mohon mungkin kedepannya di develop lagi. Oke, cukup sekian. Itu tadi 3 dulu cicil dulu. Ntar videonya kepanjangan, nontonnya agak bosen, agak boring kayak gitu kan. Nah, nanti beberapa kendala lagi gua bakalan share di video selanjutnya. Oke, salam sendok garpu sendok, dan salam satu aspal. Hahaha.